Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang sol dan soliha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi bersama Bu Pita di pelajaran IPS. Sebelum itu ibu akan mengabsen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya hari ini ya, lengkap. Alhamdulillah. Oke, baiklah sebelum pelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo tolong, Angga silahkan disiapkan. Selesai. Baik anak-anak, untuk materi IPS kita kali ini, kita akan belajar mengenai kenampakan alam. Ya, di sini tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak mampu mengidentifikasi jenis-jenis kenampakan alam dan mampu menjelaskan ya kenampakan alam melalui peta ya. Gimana, atlasnya sudah pada bawa kan pesan ibu kemarin? Nah, sebelum itu simak video penjelasan berikut ini. Hari ini kita akan belajar mengenai kenampakan alam. Apakah itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah semua hasil peristiwa alam yang berada di permukaan bumi. Kenampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan. Sekarang kita masuk ke wilayah daratan. Yang pertama adalah dataran tinggi. Terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut, memiliki udara yang dingin dan sejuk, biasanya digunakan sebagai lahan perkebunan. Misalnya ada perkebunan teh dan lain-lain. Yang kedua adalah dataran rendah, terletak pada ketinggian kurang dari 200 meter. Udaranya panas, biasanya digunakan sebagai pusat kegiatan yang beragam, banyak aliran sungai di sana. Yang ketiga adalah pegunungan. Pegunungan memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut, memiliki udara yang sejuk dan segar, biasanya digunakan sebagai lahan perkebunan bunga dan sayuran. Yang terakhir adalah pantai. Wilayah perbatasan antara daratan dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Selanjutnya kita masuk ke wilayah perairan. Yang pertama ada danau. Danau terbentuk dari letusan gunung berapi atau pergeseran muka bumi. Yang kedua adalah sungai. Sungai itu memiliki aliran air yang berasal dari dataran tinggi atau pegunungan. Bagian hulu ke hilir itu ukurannya semakin besar. Yang terakhir adalah laut. Laut menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lainnya. Airnya mengandung garam, memiliki dua bagian, yaitu bagian dangkal dan dalam. Oke, baiklah anak-anak, dari penjelasan video barusan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi kenampakan alam itu adalah semua hasil peristiwa alam yang berada di permukaan bumi. Ya, kita sering melihat yang ada di sekitar kita. Ya, sekarang kita tinggal di dataran rendah. Ya, misalnya kita banyak melihat sawah, ya, kemudian ada lautan, ada pantai, ada danau, ada sungai, ya. Semua itu, semua kenampakan alam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat semua kenampakan alam yang ada di muka bumi ini. Nah, sekarang ya, coba kita perhatikan, ini ada peta Indonesia, ya. Bu, kok peta Indonesia ini kok warnanya berbeda-beda? Sekarang Ibu jelaskan. Nah, untuk bagian yang warna hijau itu artinya adalah dataran rendah. Untuk yang berwarna kuning dan oranye itu adalah tandanya dataran tinggi. Nah, kalau misalkan warna biru, ini melambangkan lautan. Nah, sekarang kalau kita perhatikan yang ada di dalam daratan ini, ya, kalau misalkan ada ya simbol segitiga, itu menandakan pegunungan atau gunung. Kalau misalkan anak-anak melihat ada warna biru, ya, bentuknya berbeda-beda yang seperti lingkaran, oval, itu melambangkan ada danau di situ. Kemudian jika kita melihat ada garis warna biru, itu melambangkan ada sungai di daerah tersebut. Nah, sekarang anak-anak coba dibuka atlasnya, ya. Sekarang kita akan bagi kelompok. Anak-anak coba mengidentifikasikan jenis-jenis atau apa saja kenampakan alam yang ada di daerah Indonesia, ya. Sekarang coba bentuk 5 kelompok, ya. Kita jumlahnya ada 25
5 berarti artinya satu kelompok berisi 5 orang. Silakan bentuk kelompok. Kelompok 1 itu adalah Pulau Sumatera, kelompok 2 adalah Pulau Jawa, dan kelompok 3 Pulau Kalimantan. Kelompok 4 adalah Pulau Sulawesi dan kelompok 5 adalah Papua. Sekarang silakan membentuk kelompoknya. Nah, setelah bergabung, silakan anak-anak amati atlas ya yang kalian bawa, kemudian kalian tulis dan identifikasi daerah-daerah mana ya yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, kemudian daerah apa saja yang memiliki gunung, danau, dan sungai ya. Setelah itu ibu mau anak-anak semua presentasi ke depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi kita ya yang telah disampaikan oleh teman-teman itu sangat luar biasa hebat. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita semua. Oke, baiklah. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai kenampakan alam. Jadi banyak sekali kenampakan alam yang ada di Indonesia. Misalnya di Pulau Sumatera ada Danau Toba, ada Sungai Musi, ada Gunung Krakatau, ya. Kemudian masih banyak sekali kenampakan-kenampakan alam yang ada di Indonesia, ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan anak-anak bisa menjelajah atau bisa mengeksplorasi pengetahuan anak-anak selanjutnya. Oke, baik. Ibu cukupkan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, ya. Ibu mohon maaf apabila salah kata. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.